Hello everyone, my name is Valerie Maitreya Harjanto and I am from Bogor. My school is Sekolah Bogor Raya Junior High School and today I will be presenting to you about my designs. But before I explain to you my concept, let me show you my designs beforehand. So first we have my website banners, which are in two versions, English and Indonesian. And then the A3 poster, which are also in two versions. And finally, the posters you will get if you scan the QR codes in my designs. So I use this particular drawing of sawfish because it is eye-catching and it is not frightening. So what I mean is that some people might be spooked. So an illustration would be better for introducing the audience to the sawfish, in my opinion. I also hope that the audience would become intrigued from seeing this illustration, so they look up what the sawfish actually looks like. And in doing so, they might come across sawfish conservation websites such as Sawfish Indonesia and contribute. From this image, I removed the background and repainted it in Photoshop. And as you can see, I used a light to dark color scheme because I wanted to imply that the sawfish was swimming towards the seafloor because it's a demersal fish. I used these colors because I was going for a very oceany vibe. And as for the text, I used dark blue for the top and white for the bottom, so it's easily readable. The tools I used are the brush tool for the background, the rectangular marquee tool for the box here, the text tool, and the eyedropper for colors. Next, let me explain why I use QR. So, in my opinion, it would be more helpful because the information does not have to be, shortened because there's not enough space. So I feel like that would help in understanding about the sawfish. It is also because of efficiency because, for example, the poster is displayed in a public space, for example, a bus stop. The bus already comes, so the person cannot read it, but with a QR code, the person can scan it and read it on the bus. And besides, people use online platforms a lot now. And anyways, that is the end of the presentation. Thank you very much. Oke, baik. Terima kasih kepada Valerie atas presentasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Adip Sultan dan dari Mas Adi Nugroho. Silakan kepada Mas Adip Sultan untuk terlebih dahulu memberikan komentarnya. Tunggu. Oke, yang kita dapat dulu deh. Ini kamu gambar sendiri ya, painting di Photoshop? Untuk backgroundnya iya Kak, tapi untuk ini bukan, aku mengambil fotonya dari internet. Oh, foto ini? Iya. Aku gambar painting Photoshop ya. Kamu SMA atau udah kuliah? SMP Kak, kelas 8. Oh, masih SMP? Iya. Oh iya, SMP. Udah hobi gambar ya? Iya Kak. Ya, ini aku udah dapat yang versi posternya di Google Drive. Ukurannya bener ya, A3 ya? Aku sih ngikutin kriteria dari desain briefnya Kak, yang 297 itu. Soalnya di preview itu kecil, mungkin di preview ya, belum di download. Ini soal penggunaan logo sudah oke menurutku ya, tapi bisa dikecilin lagi tuh logonya. Itu masih terlalu besar, tapi untuk penempatannya sudah bagus, rapi, clean, cuma dikecilin lagi. Call to action bisa dibuat lebih menarik, dibuat page sendiri misalkan, bikin kotak sendiri, kemudian dikasih ikon ikan pari atau apa gitu, kemudian ditulisin jika kamu melihat pari gergaji yang sengaja tertangkap, kemudian laporkan ke sini, jadi lebih enak. Kemudian ini pakai QR code. Oke, lumayan praktis ya. Tetapi langkah lebih menariknya kalau sebelum
QR code, kamu kasih clue yang lebih apa ya, yang membuat orang tertarik untuk men-scan QR code itu gitu. Kalau ini kan belum ada satu yang menarik yang memancing orang untuk men-scan itu. Apa itu Pari Gergaji? Scan QR code untuk mengetahui gitu kan. Apa kepentinganku untuk scan itu? Misalkan gitu para nelayan ya. Kemudian, nah ini dia. Ini yang bagian 2 ya. Apa yang harus dilakukan untuk membebaskan pari gergaji yang telah terjerat? Ini kan masih banyak space kosong menurutku ya, tempatmu ya. Masih bisa dibuat infografis sebetulnya di sini. Sehingga lebih menarik lagi. Di bagian yang apa yang harus dilakukan untuk membebaskan pari gergaji yang telah terjerat gitu kan. Nah itu kan sebetulnya kalau cuma pakai QR code kurang menarik. Kamu bisa bikin infografis di situ. Step by step-nya, misalkan kalau tertangkap dengan pancing, maka teknik melepaskannya seperti ini, dengan jaring akan seperti ini gitu ya. Itu QR code yang ini nge-link ke video yang dikasih Kak, yang dari desain ya, aku paham, aku ngerti. Tetapi agar agar pesan lebih cepat santai, kemudian agar audiens lebih bisa segera untuk tahu bagaimana cara melepas ikan pari tanpa harus scan, kemudian masuk ke website, kemudian lihat video, kan bisa ditampilkan secara langsung di posternya lewat infografis tadi yang step by step. 1, melepaskan ikan pari dari jeratan jaring, caranya adalah 1, 2, 3. Kemudian kalau dari pancing 1, 2, 3 gitu kan. Jadi lebih efisien lah ya, karena masih banyak tempat di sini. Kemudian kalau yang QR code di atas ini, mungkin kamu harus ini ya, apa itu untuk menginformasikan atau mengenalkan pari gergaji ke audiens kan maksudnya. Nah ini tidak ada kata pendahuluan yang bisa mancing orang mau men-scan informasi tersebut. Kemudian yang headline-nya adalah keunikan pari gergaji ini, saya pikir lain dari yang lain ya. Teman-teman tadi langsung ke kalimat imperatif, ayo selamatkan pari gergaji. Kamu masuk ke lebih ke spesifik keunikan pari gergaji itu apa. Tetapi itu jalan yang sudah benar menurutku, cuman masih bisa digali lagi terusnya. Seperti yang aku bilang sebelumnya tadi, keunikan itu bisa diterjemahkan sebagai apa sih peran gergaji di ekosistem misalkan, atau di kelangsungan ekosistem laut yang berdampak ke ke pendapatan nelayan misalkan. Itu kan bisa dieksplorasi. Mas Diki mungkin ada jawabannya itu ya, seperti itu. Jadi nanti headline-nya bisa lebih spesifik lagi, lebih lebih khusus lagi gitu, sehingga isunya tuh dekat dengan pembaca ya. Kalau ini sudah mulai ke sana, tapi memang masih agak jauh. Oke. Gitu Valerie. Tapi secara warna sih oke. Pewarnaan saya bersih lah ya, tidak ada masalah ya. Cuman tadi ya yang gue bilang tadi itu aja sih masukannya. Terima kasih Valerie ya. Terus ya, terima kasih juga Kak. Ya, terima kasih Mas Adip atas masukannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Mas Adi Nugroho. Silakan Mas Adi. Halo Valerie, kedengaran nggak suara saya? Hai Kak Adi, kedengeran. Oke. SMP kelas berapa? Kelas 8 ya? Kelas 8 itu berarti kelas berapa sih? Iya Kelas Kak, 3. kelas 8. Kelas 8. Oke, anyway, by estetik saya senang sekali dengan layoutnya ya. Paling nanti kalau misalkan ditanya kontennya, mesti di-improve ya. Misalnya kontennya dari brief harus mensertakan. Nah, tantangannya adalah begini. Dirimu waktu itu sudah ambil certified kan? Adobe kan, bener nggak? Maaf Kak, kenapa? Waktu itu dirimu untuk ikut ini sudah ambil certified Adobe kan? Belum Kak. Oke, belum. Oke, jadi gini, kalau di Adobe Certified Professional ini ya,
Val, jadi gini, jadi itu ada namanya target audience kita siapa? Nah, kemarin sempat ikut brief nggak mengenai mengenai project ini? Iya, Kak. Jadi targetnya itu kemungkinan besar 90% kemungkinan besar itu nelayan. Nah, dirimu mesti survei nih, apakah nelayan kita bisa pakai QR code gitu kan? Tapi kalau ini dipasangnya di urban ya, maksudnya di kota besar atau apa? Ini keren banget. Misalkan nih marketnya, anggaplah saya marketnya dirimu ya, bagian dari market audience-nya. Saya pasti bakalan dengan senang hati nih pakai QR code nih, saya lihat nih, ternyata ada ya pari gergaji dan segala macam. Cuman balik lagi, challenge-nya bukan mengarah ke market yang urban, tapi ke nelayan. Paham maksud saya nggak, Val? Paham ya, Val? Iya, Kak. Bayang ya, jadi misalkan nih, analoginya gini, kamu di mana? Di posisinya di Jakarta, di mana? Atau di mana? Di Bogor, Kak. Ya, misalkan di Bogor, yang seneng coklat itu ada 1.000 orang. kamu bikin iklan coklat nih, campaign. Otomatis di situ di Bogor ada 1.000 orang, kamu mesti tentuin lagi demografinya, apakah usianya berapa gitu kan. Beda-beda kan, bener nggak sih, Val? Kayak usia berapa sampai berapa, mungkin grafisnya senangnya mana, dan segala macam. Gitu loh. Jadi kalau next time, ini sih inovasi sih kalau buat gue ya. Kalau buat lihat ini ya, keren banget. Cuma tinggal lihat QR code gitu. Tapi balik lagi, ini objektifnya untuk nelayan. Jadi di saat mereka nemu ikan gitu kan, secara nggak sengaja ada how to-nya gitu. Gitu aja sih kalau saya. Kalau untuk desain saya nggak bisa bilang apa-apa. Ini udah keren. By design principle juga udah memenuhi syarat gitu kan. Gitu aja, Val. Semangat ya. Oke, terima kasih Kak Adi. Yes, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih atas komentarnya para juri dan juga terima kasih Valeri atas presentasinya.